Ayuhal hadirun yang semoga senantiasa disayangi Allah. Alhamdulillah, detik ini Allah masih mengizinkan nafas kita bisa berhembus. Detik ini Allah masih mengizinkan jantung kita bisa berdetak, sehingga dengan fadlnya, dengan karunia-Nya, hati-hati kita yang awam bisa merasakan indahnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan karunia-Nya, dengan kemurahannya, dengan fadlnya, lisan-lisan kita yang awam, lisan-lisan kita yang enggak baik ini masih Allah izinkan menyebut asma mulianya, masih Allah izinkan menyebut asma Rasulnya. Ayuhal hadirun yang semoga senantiasa disayangi Allah, detik ini kita berkumpul di sini yaitu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menajamkan kembali rasa syukur di dalam hati kita, belajar mengaktifkan kembali naluri syukur di dalam hati kita, naluri syukur yang sudah tumbuh ditajamkan kembali, naluri syukur yang belum tumbuh kemudian ditumbuhkan, naluri syukur yang sudah tumbuh akan dipertajam, naluri syukur yang belum tumbuh akan ditumbuhkan. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ada lapisan-lapisan kenikmatan, berantai-rantai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita melalui terlahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan terlahirnya baginda Rasulullah sekaligus diiringi dengan lahirnya nilai-nilai kebaikan di alam raya ini. Tanpa adanya kelahiran baginda Rasul, maka bisa dipastikan tidak kita dapat cicipi indahnya kebaikan, tidak dapat kita cicipi apa hadirnya kebaikan di alam raya ini. Akan tetapi dengan terlahirnya baginda Rasulullah sekaligus terlahir daripada nilai-nilai kebaikan di alam raya ini. Dengan terlahirnya kebaikan di alam raya ini, sudah sewajarnya kita menghayati dengan syukur yang sebenar-benarnya. Diaktifkan penghayatan rasa syukur di dalam hati kita, bukan sebatas duduk maulid untuk sebatas berkumpul, tidak. Akan tetapi duduk untuk menghayati rasa syukur kita dengan lahirnya baginda Rasulullah, mengaktifkan penghayatan di dalam naluri kita akan terlahirnya nilai-nilai kebaikan ke alam raya ini. Ketika kebaikan terlahir di muka bumi ini, ketika kebaikan-kebaikan hadir di muka bumi ini, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur atau sebaliknya? Andai Allah meletakkan rasa syukur di dalam hati kita, akan tumbuhnya atau hadirnya nilai-nilai kebaikan, maka rasa syukur yang tumbuh dalam hati kita perlu disyukuri lagi. Hadir kebaikan di wilayahnya, kemudian kita diizinkan bersyukur oleh Allah, rasa syukur ini butuh dilapisi syukur lagi. Kita bersyukur, masih Allah izinkan bersyukur dengan hadirnya kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah, tidak Allah letakkan di dalam hati kita perasaan benci kepada nilai-nilai kebaikan. Kita menghayati rasa syukur yang dalam di dalam hati kita,
Allah tidak meletakkan rasa benci di dalam hati kita kebaikan, sudah sangat alhamdulillah. Walaupun kita tidak baik-baik amat, walaupun kita tidak baik-baik amat, tetapi kita tidak menyimpan perasaan benci kepada nilai-nilai kebaikan, sudah sangat bersyukur kepada Allah. Maka perasaan syukur ini butuh dilapisi syukur lagi. Berawal daripada mengasah telinganya dengan rasa syukur, mendengar nilai-nilai kebaikan, telinganya masih diizinkan mendengar nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang hasanah masuk ke dalam telinganya, disyukuri. Masuk ke dalam telinganya nilai-nilai yang hasanah, nilai-nilai yang baik-baik, yang baik-baik. Kemudian akibat daripada telinganya mendengar daripada nilai-nilai yang baik-baik tadi, dari telinga tadi ditransfer lagi ke akalnya. Kemudian akalnya menjadi dikelilingi, masuk ke akalnya nur hasanah, cahaya daripada nilai-nilai kebaikan tadi. Kalau akalnya sudah dicahayai dengan nilai-nilai kebaikan, maka inisiatifnya pun jadi baik. Akalnya diisi ilmu-ilmu yang hasanah, ilmu-ilmu yang baik-baik, inisiatifnya pun yang positif-positif, yang baik-baik. Tidak keluar dari akal yang dikelilingi nur hasanah tadi, tidak keluar ide-ide buruk, tidak keluar ide-ide untuk meruntuhkan kebaikan. Tidak sampai hati di dalam hatinya benci dengan tumbuhnya kebaikan. Tidak sampai hati di dalam pikirannya niat merusak kebaikan yang telah diwariskan baginda Rasulullah. Itu akibat akal telah terproses, telah kemasukan daripada ilmu-ilmu yang hasanah, ilmu-ilmu yang baik tadi masuk ke dalam akal, melahirkan ide-ide yang positif, melahirkan inisiatif-inisiatif yang hasanah juga, yang baik juga. Akalnya sudah baik, pikirannya sudah baik, tidak berhenti di situ, turun ke kolbu, turun ke hati. Hatinya menjadi disinari oleh nur hasanah lagi. Akalnya sudah bagus, idenya sudah bagus, inisiatifnya sudah bagus, karena dimasuki ilmu-ilmu yang hasanah tadi, yang bagus tadi. Dari situ diproses lagi, masuk ke hati. Masuk ke hati, hatinya menjadi hati yang hasanah. Karena idenya, ilmunya yang terbenam di akal, ilmu yang hasanah, ilmu yang baik, maka masuk ke hati, hatinya pun menjadi hati yang hasanah, hati yang baik juga. Berbeda ketika di akalnya dipenuhi dengan inisiatif buruk, hatinya menjadi hati yang sayyi'ah, bukan hati yang hasanah lagi. Yang mana harusnya hati tersebut senang dengan kebaikan, maka hati yang tadinya senang kebaikan karena pikirannya dimasuki oleh ide-ide sayyi'ah, mak ilmu-ilmu yang buruk, hatinya berubah menjadi hati yang sayyi'ah, lawan daripada hasanah. Hatinya sudah diterangi oleh nur hasanah, cahaya yang baik tadi, maka dari situ akan keluar lewat tindakannya. Matanya menjadi ainnya ainul hasanah, al hasanah fil ain, baik dalam pandangan. Sudah pandangannya baik, cara pandangnya bagus, hasanah, telinganya pendengarannya, al udhun al hasanah fil udhun, baik di telinganya. Sudah bagus di telinganya, hasanah fil lisan, bagus juga lisannya, enak, bagus. Lisannya enggak tajam, enggak tega nyakiti orang lain. Lisannya enggak tajam, enggak tega menggoreskan hal-hal yang berdampak buruk ke hati orang lain. Lisannya apa? Al hasanah fil lisan, al hasanah fil aqli, al hasanah fil aini, al hasanah fil udhuni, al hasanah fil qalbi.
hasanah baik lisannya, hasanah baik matanya, pandangannya, hasanah baik akalnya, pola pikirnya, hasanah baik pendengarannya, hasanah bagus hatinya. Maka kalau sudah begitu, lambat laun akan tercapai hasanah fil rizki, rizkinya juga bagus. Rizkinya pengen hasanah, pengen baik, pikirannya diisi sama yang buruk-buruk, jangan Arab. Rizkinya pengen hasanah, pengen baik, pikiran dan hatinya dilatih dengan yang buruk-buruk, terlatih dengan yang buruk-buruk, dengan yang sayyi'ah. Al hasanah didduhu sayyi'ah. Hasanah itu berbenturan dengan keburukan dia. Ketika hasanah telah melekat tempelan dalam kehidupan seseorang, maka tidak akan tersentuh oleh keburukan. Apabila keburukan telah mengelilingi, maka jangan berharap kebaikan akan tumbuh. Dua sesuatu yang sangat berlawanan. Maka sudah al-hasanah fil ain, sudah al-hasanah fil lisan, sudah al-hasanah fil aqli, akalnya bagus, sudah al-hasanah fil qalbi, kemudian al-hasanah fil fi'li, tindakannya bagus. Tindakannya sudah bagus, disusul lagi al-hasanah fir rizki, Allah karuniai rizkinya bagus, rizkinya hasanah. Kalau rizkinya hasanah, dimakan anak cucu ya bagus, dampaknya nggak buruk ke pikiran mereka, ke hati mereka. Kalau rizkinya bagus, dimakan ke dalam perut jadi jadi keberkahan, jadi barokah, memproses kecerdasan, memproses lagi apa daging yang bagus-bagus, memproses lagi pola pikir yang bagus-bagus. Sudah al-hasanah fil rizki, rizkinya bagus, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, hasanah fil hayat, hidupnya hasanah bagus, hasanah fil maut, matinya pun bagus, karena sudah terlatih mengasah hasanah. Lah ini daripada intipati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kelihatannya doanya enteng dibaca hari-hari, tapi mengurai maknanya yaitu. Jadi doa perlu kita ketahui bukan sekedar komat kamit belaka. Doa bukan sekedar bunyi belaka, akan tetapi ada makna, ada isi, ada kandungan yang sangat dalam, karena doa termasuk perkara yang terwaris daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian apa yang pertama tadi, bagaimana kita jawantahkan dalam kehidupan terkecil sampai terbesar, Rabbana atina fid dunya hasanah, yaitu nilai-nilai yang hasanah, nilai-nilai yang baik-baik yang telah diwariskan baginda Rasul, dipelihara terus. Jangan pernah ridho jika kebaikan tumbang, jangan pernah ridho jika pembaikan hancur di wilayah masing-masing. Kenapa? Karena kebaikan akan terus dibutuhkan oleh anak cucu kita. Bukan hanya dibutuhkan kita, tapi dibutuhkan oleh orang-orang setelah kita kelak. Isilah detik-detik kita dengan nilai-nilai yang hasanah. Asah telinga kita dengan hasanah. Hasanah fil ain, hasanah fil ain, hasanah fil akli, hasanah fil qalbi, hasanah fil fi'li. Belajar mengasah kebaikan dalam pandangan kita, belajar mengasah kebaikan dalam pola pikir kita, akal kita, mengasah kebaikan dalam telinga kita, hati kita. Buang semua yang buruk-buruk, karena yang buruk-buruk akan buruk buat kita sendiri. Wa man jaa bil hasanati fajazauha hasanatum mithluha. Siapa saja yang hadir datang membawa kebaikan, niscaya balasannya pun akan kebaikan yang serupa. Wa man jaa bis sayyiati fajazauha sayyiatum mithluha.
siapapun yang datang membawa nilai-nilai keburukan pun yang akan dipanennya akan keburukan yang serupa. Kirinya demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.